Kanibalisme itu fungsinya adalah seeking power, mencari kekuatan by obeying the Satan, ya kan? Dengan mematuhi setan. Karena memang dalam teorinya, kalau dalam dunia sihir itu kan, kalau ingin sukses sihirnya, maka si yang pesan sihir ini harus melakukan perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kemurkaan Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makin kenceng bentuk kedurhakaannya, penentangannya kepada Rabbul Alamin, semakin dijanjikan akan diberikan power gitu. Dan kemampuan sihirnya itu akan lebih kenceng. Pembahasan akhir zaman selalu disambung-sambungkan dengan teori konspirasi atau cocokologi. Tapi belakangan, semua yang sudah dibicarakan di tahun-tahun sebelumnya seolah mulai terbukti satu persatu. Jadi bukan lagi sebuah teori konspirasi, tapi sebuah fakta. Apakah kita mampu menerima fakta ini atau tetap menyangka apa sesuatu yang sudah fakta itu hanya sebagai cocokologi? Dalam Quran tentunya juga dijelaskan apa yang sudah terjadi sebelumnya, sekarang, dan akan datang. Ketika yang sebelumnya dan sekarang itu terbukti, masa kita nggak percaya sama yang akan datang? Nah, Epstein Files salah satu yang membuat semua yang dianggap teori konspirasi ternyata benar-benar dilakukan oleh beberapa kelompok manusia. Kali ini kita akan ngobrol dengan guru kita, Ustadz Ihsan Tanjung, membahas masalah ini dan apa korelasinya dengan tanda-tanda berakhirnya mulkan Jabarian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Mas Ari sehat? Alhamdulillah. Ustaz, pasti Ustaz juga memantau ya sesuatu yang sekarang ini ya cukup viral dan seperti membuka mata gitu banyak manusia di dunia ini bahwa ada tuh yang namanya penyembahan berhala, paganisme itu ada, pengorbanan manusia itu ada. Kemudian PDF files itu ada, maksudnya ya dengan anak-anak gitu loh, penyimpangan dengan anak-anak ada, terus pengambilan darah bayi yang diperjualbelikan untuk para pemimpin dunia untuk mengkonsumsi androkom itu ada juga. Dan restoran cepat saji yang ternyata menjual daging manusia juga ada. Ini kan sebuah tanda-tanda yang kayaknya mustahil kalau di zaman logika, zaman seperti sekarang masih ada orang ngelakuin itu. Ternyata kita yang salah gitu. Kalau antum gimana? Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Begini, memang ketika The Epstein Files ini dipublish, diekspos ya. Udah gitu yang mengekspos itu kan institusi formal, institusi resmi, DOJ, Department of Justice of the United States Government, kan begitu. Departemen kehakimannya pemerintah Amerika Serikat. Berarti ini resmi kan? Jadi artinya tidak mungkin mereka karena ini resmi lalu dia merupakan hoax, tidak mungkin. Justru ini bertolak dari fakta-fakta kan gitu. Saya begitu mendengar ini diekspos, justru saya termasuk orang yang bersyukur. Saya bersyukur. Bersyukur karena dengan ini tentu diharapkan mata dunia menjadi terbuka untuk menyadari betapa kita memang sedang menjalani the darkest chapter of the Islamic history. Ini era paling kelam dalam sejarah umat Islam. Karena yang terlibat di dalam files ini justru adalah pemimpin dunia kan. Dan itu berarti mereka lah yang menjadi katakanlah penentu perjalanan dunia ini. Nah, kalau penentu perjalanan dunia ini seperti itu, ya kan, mau kemana dunia ini kan gitu, ya kan? Nah, jadi dengan begini kita sebagai dai semestinya langsung bisa menjadikan ini bahan untuk menerangkan kepada umat manusia secara umum, apalagi umat Islam secara khusus, bahwa memang kita tidak sedang hidup di zaman yang fine-fine saja. Ini bukan zaman yang kita boleh menganggap bahwa ya kita santai lah gitu, ya kita biasa-biasa aja begitu ya kan. Nah, apalagi ketika kemudian kita mempelajari bahwa di balik maksud ini diekspos itu justru adalah arogansi. Ini bertolak dari arogansi. Jadi dari pihak yang justru di belakang layarnya
itu kayak semacam ingin mengatakan, ya memang begitu. Terus lo mau apa? Nah, gitu. Lu juga nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, lu juga nggak bisa ngapain. Gitu. Lo mau apa? Nah, gitu. Ibaratnya begitu kan. Jadi ibaratnya dengan diungkapnya berbagai kemusyrikan, berbagai fahisha, kekejian, berbagai mungkarot, ya kan? Itu mereka ingin mengatakan bahwa ya memang kita yang mengendalikan dunia ini dan kita mengendalikan dengan cara-cara seperti ini. Makanya ada istilah di kalangan mereka yang faham, ya kan? Exposure ini disebut sebagai the revelation of the method, ya kan? Wahyu mengenai metoda, gitu. Ini wahyu, ini kayak titisan dari langit gitu, turun ke bumi kepada masyarakat awam, masyarakat dunia, ya kan? Dan wahyu ini mengungkap metode yang mereka gunakan untuk hegemonik, menguasai dunia itu seperti apa, gitu. Nah, terus ya mereka seperti ingin bertanya, terus mau apa? We are invincible. Kita ini nggak bisa diapa-apain. Kita ini untouchable. Kita ini benar-benar dikdaya, begitu. Jadi dengan kata lain, ungkapan yang mereka ingin sampaikan adalah walaupun bahasanya berbeda, tapi intinya sama dengan ucapan Firaun. Firaun kan ujung-ujungnya mengatakan, Ana rabbukumul a'la. Aku ini Rabb kalian yang maha tinggi, gitu. Dan nggak lama setelah diucapkan itu justru dia tenggelam ke dalam Laut Merah. Nah, makanya kita boleh bersangka baik kepada Allah. Justru exposure ini justru menandakan, ya kan, their expired date is getting closer. Gitu, ya kan? Masa penguasaan mereka, masa hegemoni mereka ini sudah mendekati ujung, sudah mendekati berakhir, gitu. Nah, cuma kita harus educate masyarakat. Di balik ini sebenarnya apa, begitu. Kalau saya sendiri melihat, seandainya kita mau sederhanakan files ini yang jumlahnya 3,5 juta halaman ini, dan ini baru sebagian kan total katanya 6 juta. Jadi masih ada 2,5 juta yang belum disclosure, yang belum diungkap, begitu. Nah, yang 3,5 juta ini plus 2.000-an video, 180 ribuan images atau foto-foto, gitu ya. Ini kalau boleh disederhanakan, intinya 3. Intinya mengungkap tentang human trafficking, jual beli manusia, yang terus kaitannya juga dengan sexual harassment segala macam, baik itu yang normal laki perempuan maupun kepada anak kecil, ya kan, maupun yang sejenis kelamin dan lain sebagainya, ya kan. Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata ada yang namanya sacrifice, human sacrifice kepada Tuhan mereka, atau yang mereka yakini patut disembah, yang sekaligus nanti dari sacrifice itu dijadikan santapan, baik dagingnya dijadikan santapan, makanan, maupun darahnya dijadikan minuman, dan itu diyakini sebagai anti-aging serum, serum anti penuaan, begitu. Sama yang ketiga, satanic ritual, itu peribadatan kepada setan, ya, apapun namanya, mau Baal kayak, mau siapa kayak, tapi yang pasti bukan Allah Subhanahu Wa Taala yang mereka sembah. Nah, jadi dari 3 hal ini masing-masing punya maksud. Ya. Jadi kalau human trafficking itu kaitannya kemudian para elit, ya, termasuk pemimpin-pemimpin dunia, negara-negara penting, negara-negara besar, termasuk para selebriti, para orang-orang berpengaruh lah, gitu, prominent and influential figures, gitu kan, itu disajikan, lalu mereka direkam, divideokan, ya kan, difoto, ya kan, lalu itu dijadikan alat blackmail, ya kan, blackmail itu penyanderaan atau pemerasan, ya kan, supaya mau nurut kepada yang bikin skenario, begitu. Ya, sebut sajalah dalam hal ini si culpritnya si J ini kan, Japrot ini. Dia pelaksana lapangan lah. Ya, tapi itu kan sekedar operational aja kan. Tapi kan pasti di belakang layarnya ada yang ini skenarionya gitu, sutradaranya, begitu. Nah, jadi itu fungsi blackmailing, kan. Sementara kanibalisme itu fungsinya adalah seeking power, mencari kekuatan by obeying Satan, ya kan, dengan mematuhi setan. Karena memang dalam teorinya, kalau dalam dunia sihir itu kan, kalau ingin sukses sihirnya, maka si yang pesan sihir ini
harus melakukan perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kemurkaan Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala. Makin kenceng bentuk kedurhakaannya, penentangannya kepada Rabbul Alamin, semakin dijanjikan akan diberikan power gitu. Ya kan, kemampuan sihirnya tuh akan lebih kenceng gitu. Makanya mereka kumpulkan tuh apa-apa yang bisa menimbulkan kemurkaan Allah. Ya kan, misalnya tadi menyembelih anak kecil, ya kan, meminum darahnya, memakan dagingnya gitu. Kemudian juga ya bikin tempat tempel di sana yang bentuknya mirip-mirip kayak masjid gitu. Ya kan, bahkan memesan kiswah Ka'bah untuk dijadikan karpet diinjak-injak kan. Yang menginjak siapa? Bukan saja manusia biasa, tapi manusia-manusia yang penuh dengan dosa, penuh dengan kemaksiatan, kesyirikan yang luar biasa. Kan itu semua mengundang. Karena dalam teori ilmu sihir begitu. Jadi kalau sihir itu mau sukses, maka yang mesen sihir itu atau yang melakukan sihir itu dia harus mau memenuhi permintaan-permintaan dari setan. Gitu. Misalnya ya maaf ya, mengencingi Al-Qur'an gitu, atau Al-Qur'an disobek-sobek, dibakar gitu, ya kan, atau bahkan membunuh ibu kandung sendiri gitu, atau maaf berzina dengan saudara kandung sendiri gitu. Itu perbuatan-perbuatannya semakin dari sudut pandang syariat, sudut pandang agama kita nggak boleh, dilarang dan besar larangannya, itu semakin diinikan, dia dilakukan karena diyakini itu akan mendatangkan power gitu kan, dari setan gitu. Ini perjanjian dengan setan jadi. Ya, betul, ini perjanjian dengan setan. Jadi dealing with the devil ibaratnya. Dan itu selalu meminta tumbal kan. Itu pernah betul juga berarti ya. Selalu minta tumbal, ada kewajiban segala macam. Sama aja kayak misalnya lagi mau masuk ke kelompok preman. Oh preman, oke. Nih gua tes lo, oke lu wacok dia, kayak gitu ya. Kalau nurut berarti lu diinaugurasi jadi anggota gua, begitu misalnya. Tapi mari di sini, Ustaz. Semua kejadian yang beruntut sepertinya terbuka kan. Ini fakta-fakta fitnah ini dijalankan soal mereka udah begitu lama, kemudian ternyata kemampuan mereka juga nggak sehebat itu gitu. Kemudian secara finansial mereka juga ternyata selama ini menipu secara ekonomi. Dan mereka juga ternyata juga kekurangan ekonomi juga, itu semua terbuka sejak Tufanul Aqsa kan. Ini sebuah ada runtutan, ada hubungannya nggak sih sebenarnya? Ini benar.